Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andan Arif Yadi, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, Fakultas Teknik Industri dengan NIM 022030013. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu elastisitas permintaan dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Baik, pertama-tama tentang pengertian elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang. Jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang tersebut. Pada umumnya, jika harga barang terus menaik, maka jumlah pembeli akan menurun. Namun, tingkat perubahan ini berbeda-beda. Untuk barang tertentu, kenaikan harga yang kecil akan mengakibatkan permintaan yang turun dengan drastis. Sedangkan untuk barang lain, jika harga naik, maka jumlah pembelian akan tetap naik walaupun harga cenderung naik drastis. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut sebagai elastisitas. Pendapatan penjualan mencapai harga titik maksimal saat harga diatur sedemikian rupa sehingga elastisitas permintaannya menjadi uniter. Elastisitas permintaan juga dapat digunakan untuk memprediksikan atau beban yang ditimbulkan oleh pajak terhadap barang berikut. Terdapat beberapa metode untuk mengukur elastisitas permintaan di dunia nyata, termaksud analisis data rekaman penjualan. Model-model yang dihasilkan oleh survei konsumen serta analisis gabungan dari peningkatan acuan konsumen. Singkatnya, elastisitas permintaan adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas permintaan juga diikatkan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Adapun konsep elastisitas permintaan, nilai elastisitas yang lebih besar dari 1 menunjukkan elastisitas responsif terhadap perubahan. Sedangkan nilai elastisitas kurang dari 1 menunjukkan elastisitas kurang responsif terhadap perubahan. Dan nilai elastisitas sama dengan 1 menunjukkan unitary elastic, atau bisa disebut responsif sebanding dengan perubahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Pada saat harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih baik dibeli daripada barang-barang penggantinya dan beramai-ramai membeli barang tersebut. Inilah yang menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Permintaan terhadap barang yang tidak mempunyai barang pengganti bersifat tidak elastis. Karena jika harga naik,
pada pembelinya sukar memperoleh barang pengganti, dan oleh karenanya harus tetap membeli barang tersebut. Oleh sebab itu, permintaannya tidak banyak. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan semakin banyak jenis-jenis barang pengganti terhadap suatu barang, semakin elastis permintaannya. Baik, poin kedua, persentase barang yang dibelanjakan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran adalah persentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam memberi barang-barang yang sangat murah harganya. Sebagai contoh, jika seseorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minuman tidak akan banyak mempengaruhi peminatnya. Akan tetapi, perhatikanlah permintaan terhadap barang-barang yang agak mahal. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang, akan membandingkan harga dari berbagai jenis barang yang diinginkan. Perbedaan harga dapat menyebabkan orang membatalkan untuk membeli barang dari suatu merek tertentu dan membeli merek lain yang lebih murah. Jadi, dapat dikatakan bahwa semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Baik, untuk yang ketiga yaitu jangka waktu analisis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran adalah jangka waktu. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang bisa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang lebih panjang, para pembeli dapat mencari barang pengganti yang mengalami kenaikan harga, dan ini akan banyak mengurangi permintaan terhadap barang yang disebutkan belakangan ini. Juga dalam jangka panjang, barang pengganti mengalami perubahan dalam mutu dan desainnya, dan akan menyebabkan orang lebih mudah berpaling untuk membeli barang pengganti. Untuk poin 4, yaitu produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung lebih elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substansinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substansinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Dan untuk poin terakhir yaitu nomor 5, perubahan harga dan barang yang diminta. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran terakhir adalah perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaannya menjadi elastis. Dan untuk selanjutnya, kita akan mengetahui macam-macam elastisitas permintaan. Pertama, permintaan elastis dengan rumus ED lebih besar dari 1. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga.
E lebih besar sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Dan yang kedua, permintaan inelastis dengan rumus ED lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu mempengaruhi terhadap perubahan permintaan. ED lebih kurang dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminat dalam jumlah yang relatif lebih kecil, misalnya permintaan terhadap beras. Dan permintaan elastis unitary dengan rumus ED sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Lalu permintaan inelastis sempurna dengan rumus ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak mempengaruhi terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Nah, adapun permintaan elastis sempurna antara lain, permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau X. ED sama dengan memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, misalnya bumbu-bumbu dapur. Ingat ya, ini dengan rumusan yang berbeda. Dan untuk keterangannya, ED sama dengan elastisitas permintaan dan Q sama dengan permintaan. P diartikan sebagai harga awal. Dan untuk segitiga Q dapat diartikan juga perubahan permintaan. Untuk segitiga P, perubahan harga. Baik, segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.